Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan rangkuman materi PS kelas 9 bab 2, yaitu tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain. Ada dua istilah yang terkenal, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain, sedangkan impor itu adalah masuknya barang dari negara lain. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Kalau perdagangan dalam negeri, ciri-cirinya yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung, mata uang yang digunakan itu pasti sama, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi, biaya angkut itu pasti lebih murah, kualitas barang pasti bervariasi, dan peraturan perundang-undangan itu sama atau menggunakan hukum nasional. Sedangkan kalau perdagangan internasional, ciri-cirinya yaitu kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Barangnya itu dikenakan pajak atau bea masuk, serta biaya angkut pasti lebih mahal. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional dan peraturan perundang-undangan itu berbeda menggunakan hukum internasional. Nah, ada faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, antara lain perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan iptek, perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Namanya berdagang pasti ada manfaatnya. Apa sih manfaat perdagangan internasional? Manfaatnya adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah, serta mendorong kegiatan produksi. Adapun manfaat selanjutnya yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor, mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Adapun faktor penghambat perdagangan internasional antara lain harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, politik dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Sebelumnya ada beberapa istilah seperti proteksi, kuota, politik dumping, dan tarif. Apa sih itu? Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Sedangkan tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.